Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang ragu itu tidak beriman. Banyak orang percaya tahu kehendak Tuhan, tetapi berhenti melangkah karena merasa aku tidak sanggup, aku tidak layak, aku tidak mampu. Pagi ini firman Tuhan tidak sedang menegur keras, tetapi menuntun kita bagaimana menyikapi panggilan Tuhan saat hati kita masih ragu. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau tahu isi hati kami, keraguan, ketakutan dan pergumulan kami. Berfirmanlah kepada kami, bukan hanya supaya kami mengerti, tetapi supaya kami berani melangkah dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa dipanggil Allah pada saat hidupnya tidak berada di puncak, melainkan di titik yang sangat sederhana. Bahkan kita bisa katakan di titik gagal. Ia bukan lagi pangeran Mesir. Ia bukan lagi orang besar. Ia hanyalah seorang gembala di padang gurun. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak pernah memanggil orang berdasarkan posisi. Tuhan memanggil orang berdasarkan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka." Sebelum Musa berbicara tentang keraguannya, Tuhan lebih dulu berkata, "Aku melihat, aku mendengar, aku mengetahui." Saudaraku, ini penting. Sebelum Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan lebih dulu peduli pada keadaan kita dan keadaan orang-orang di sekitar kita. Namun ketika Tuhan mulai menyatakan rencananya, respon Musa sangat manusiawi. Musa berkata dalam Keluaran 3 ayat 11, "Siapakah aku ini?" Saudara, ini bukan kalimat orang sombong. Ini adalah kalimat orang yang tidak percaya diri. Ini suara hati banyak jemaat pagi hari ini. Mungkin ada yang berkata, "Aku tidak sepintar orang lain." Ada yang berkata, "Aku pernah gagal. Aku takut ditolak. Dan aku takut salah langkah." Saudara, bahkan Musa melanjutkan keraguannya. Pasal 4 ayat 1 kitab Keluaran. "Bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Musa ragu bukan karena ia tidak percaya Allah, tetapi karena ia melihat dirinya sendiri terlalu lama. Dan disinilah jawaban Tuhan sangat indah. Tuhan tidak berkata, "Musa, kamu hebat." Tuhan tidak berkata, "Musa, kamu orang pintar." Tetapi Tuhan berkata di dalam Keluaran 3 ayat 12, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan panggilan kita bukan pada kemampuan kita, tetapi pada penyertaan Tuhan. Inilah yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 27, karena iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Iman Musa tidak langsung besar. Iman Musa bertumbuh lewat ketaatan kecil demi ketaatan kecil. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan pagi ini? Firman ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dijalani hari ini. Pertama, saudara, akui keraguan kita dengan jujur. Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Tuhan menuntut kita jujur. Mazmur 62 ayat 9, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Pagi ini jangan kita pura-pura kuat, tetapi datanglah kepada Tuhan apa adanya. Yang kedua, jangan menunggu percaya diri baru taat. Ketaatan tidak menunggu perasaan siap. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Seringkali rasa percaya diri datang setelah melangkah, bukan sebelum. Yang ketiga, peganglah satu janji Tuhan hari ini. Tidak perlu banyak, cukup satu. Hari ini peganglah kalimat Tuhan. "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Mari ucapkan berulang kali dalam hati sepanjang hari. "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Yang keempat, taatlah dalam satu langkah kecil. Tuhan bertanya kepada Musa di dalam Keluaran 4 ayat 2, "Apakah yang di tanganmu itu?" Saudaraku, Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak Musa miliki. Tuhan memakai apa yang sudah ada. Hari ini satu langkah kecil itu bisa berupa berhentilah mengeluh, bisa berupa berdoa sebelum bekerja, bisa juga berupa mengampuni dan melayani dengan setia. Yang kelima, percayalah bahwa Tuhan bekerja setelah ketaatan. Yakobus 2 ayat 17, satu ayat yang kita sudah kenal. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mujizat seringkali menyusul ketaatan, bukan mendahuluinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan pagi ini. Jika pagi ini firman Tuhan berbicara dan saudara berkata, "Tuhan, aku masih ragu, tapi aku mau taat." Mari katakan pelan di hadapan Tuhan, "Aku mau taat hari ini." Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami ragu dan takut. Hari ini kami tidak menunggu perasaan berani. Kami memilih taat, serta setiap langkah kecil kami. Dan biarlah iman kami bertumbuh dalam ketaatan.
Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah kita hari ini, memberi keberanian untuk taat dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.